Selalu ada mutiara jika kita mau menyelami laut dan samudra. Dan selalu ada berkat Tuhan jika kita selalu awali hari kita dengan menyelami firman Tuhan. Sebelum kita menyelami firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menerangi hati dan pikiran saudara sekalian di dalam memahami firman-Nya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Sutoyo Kamis 11 Maret 2021 tertulis di Matius 7 ayat 26. Demikian dikatakan, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai na ubege hataki hapedang di ulahon ima si patudoson tuhalak na oto na paulihon bagas na di atas rihit." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini saya berikan judul mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada sebuah cerita tentang the three little pig and a wolf. 3 ekor anak babi dan seekor serigala. Kita sebut aja namanya Piggy, Peggy, dan Pegu. Suatu ketika, Peggy, Piggy, dan Pegu dinasehati oleh orang tuanya. "Jika kalian dewasa nanti, bangunlah tempat tinggalmu yang bisa melindungimu dari serangan yang jahat. Karena aku tidak akan dapat selalu bisa menjagamu." Mereka mendengarkan nasihat itu dengan sangat baik. Dan ketika mereka sudah dewasa, mereka melakukan yang diperintahkan oleh orang tuanya. Mereka bersama-sama membangun rumah dengan cara dan dasar yang berbeda-beda. Pegu, anak yang ketiga, membangun rumahnya dari jerami. Sedangkan Piggy, anak kedua, membangun rumahnya dari kayu. Dan sedangkan yang bernama Peggy, anak pertama, membangun dengan batu bata dan semin. Yang membangun dengan jerami dan kayu tentu pekerjaannya lebih cepat selesai. Sehingga mereka sempat menertawakan saudara tertuanya yang masih tekun menumpuk batu bata demi batu bata dan menyatukannya dengan semen. Tapi si abang tertua tetap tekun membangunnya karena ia mengingat pesan yang disampaikan oleh orang tuanya. Pada suatu ketika, serigala jahat pun datang. Rumah dari tumpukan jerami dengan mudah dilululantangkan. Dengan sekali hembus semuanya sudah berantakan. Dan kaburlah si adik terkecil Pegu dengan ketakutan dari rumahnya. Ia lari berlindung ke rumah kakaknya Piggy yang kedua, yang membangun rumahnya dari kayu. Rumah itu pun dengan mudah dirobohkan oleh si serigala jahat. Seketika mereka berdua berhamburan ketakutan dan lari ke rumah abang tertuanya si Peggy. Di sana mereka aman dari kejaran serigala jahat, karena sang serigala tidak mampu merubuhkan dan tidak mampu menerobos rumah yang kokoh yang dibangun di atas dasar yang kuat. Seperti halnya cerita tersebut, demikianlah kita dalam kehidupan kita harus senantiasa mewaspadai kuasa iblis yang terus mengaum-ngaum mencari mangsanya. Untuk itu, dasar yang kita pilih untuk menghindari serangan iblis itu menjadi sangat penting bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan rajin mendengarkan firman Tuhan? Alkitab berkata tidak cukup. Yesus mengingatkan kita bahwa sekedar mendengarkan tidaklah cukup untuk membuat kita aman dari hal itu. Ada banyak di antara kita yang sejak lahir sudah dengan setia beribadah ke gereja, rajin mendengarkan khotbah, kerap mengunjungi kebaktian-kebaktian rohani, membaca buku-buku rohani. Namun ternyata mereka masih belum juga menunjukkan pribadi yang sesuai dengan apa yang telah bertahun-tahun mereka pelajari dan dengar. Dalam firman Tuhan hari ini mengkisahkan tentang 2 orang yang membangun rumahnya. Yang satu membangun di atas batu dan yang satu di atas pasir. Dan mereka adalah orang yang sama-sama mendengarkan Yesus. Artinya keduanya adalah orang yang sudah menerima Yesus. Tapi ada perbedaan nyata di antara keduanya. Keduanya sama-sama mendengar, namun hanya satu yang mempraktekannya dalam kehidupannya. Sementara yang satunya lagi berhenti hanya sampai mendengar saja. Akibatnya,
Ketika hujan dan banjir menyimpulkan datangnya masalah, si orang bijaksana yang melakukan apa yang telah ia dengar tidak tergoncang dan tidak rubuh karena didirikan di atas batu yang kokoh, atas dasar yang kokoh. Sedangkan orang yang bodoh yang mendirikan kehidupannya di atas pasir, hidupnya akan rubuh dan porak-poranda. Melalui renungan hari ini, Yesus mengingatkan bahwa apa yang telah Dia katakan, Dia ajarkan, Dia firmankan, hendaklah tidak berhenti hanya pada sebatas pendengaran saja, melainkan justru harus dilanjutkan dengan melakukannya, mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Sebuah kehidupan yang kokoh haruslah diletakkan di atas dasar Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru, Efesus 2 ayat 20. Kehidupan yang dibangun di atas dasar iman yang kuat dalam Kristus akan kokoh dari segala situasi. Untuk mencapai itu kita harus melakukan lebih dari sekedar pendengar yang baik. Kita harus menjadi pelaku firman, menerapkan segala firman, dan firman itulah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman akan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin mendengarkan khotbah, rajin membaca buku rohani, rajin membaca Alkitab, semuanya itu adalah sungguh amat baik. Namun tidaklah cukup untuk menghasilkan sebuah kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman yang baik. Semua itu juga tidak akan cukup untuk mengatasi berbagai persoalan, kecuali dengan mempraktekkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita bukanlah ditentukan oleh pengalaman, kekayaan, pendidikan, status dan sebagainya, melainkan ditentukan oleh atas dasar apa kita membangunnya. Jangan berhenti jadi pendengar, jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan biarkan firman-Mu hanya berhenti sampai pada pendengaran kami, melainkan ajarkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Topang dan tuntunlah aku hingga aku dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami dapat bertahan dalam kehidupan yang tersulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyelami firman-Nya, kini saatnya kita menghidupinya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.